Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Service Excellence yang beranggotakan saya sendiri, Eva Fadila, Fatur Rahman Aulia, Fauzia Hasanah, Hanifah Janah Nuraini, Harun Ar-Rasyid, Husni Gani Mubarok, dan Kurnia Indrawan. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai strategi kepuasan pelanggan dari jasa PT KAI. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana pengiriman terhadap kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi harapan pelanggan, pembeli merasa puas atau sangat senang. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah saat di mana konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan emosi yang kuat dan komitmen berjangka panjang dengan merek perusahaan. Tujuan dari strategi kepuasan pelanggan adalah untuk memberikan produk atau jasa yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan serta kepuasan pasar konsumen terus-menerus sehingga akan menumbuhkan pembelian kesinambungan. Selain itu, agar terciptanya suatu kepuasan, diharapkan para penyedia jasa dapat memenuhi kebutuhan agar pelanggan bisa merasa dampak dari kepuasan tersebut. Tujuannya agar pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas performa produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan merasa sangat puas apabila harapannya sudah terpenuhi. Lalu, apa manfaat dari strategi kepuasan pelanggan? Menurut Josh, Blumer, Reuter, dan Wetzel, adanya strategi kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi sangat harmonis, memberikan dasar yang baik untuk memberikan kembali, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, serta timbulnya kesediaan pelanggan untuk membayar dengan harga yang wajar atas jasa yang telah diterimanya. Selain itu juga ada beberapa manfaat kepuasan pelanggan yang sangat penting, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Kepuasan merupakan landasan utama rasa suka terhadap produk atau jasa yang diberikan. Jika pelanggan suka terhadap jasa atau produk, maka pelanggan tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk kembali membeli produk atau jasa tersebut. Bahkan jika mereka loyal, mereka bisa merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain tanpa menyuruhnya. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai perusahaan dengan berbagai produk maupun jasa. Hal ini membuat keadaan pasar menjadi kompetitif. Setiap perusahaan saling bersaing untuk memperoleh target pasar. Nah, salah satu yang dapat menjadi pembeda utama adalah perusahaan dalam persaingan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan yang mampu menjadikan pelanggan sebagai kunci dalam menjalankan bisnisnya akan ia dapatkan bertahan dalam situasi bisnis kompetitif. Yang ketiga, menambah pendapatan dan citra baik. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa dari sebuah perusahaan, dia akan terus menggunakan produk atau jasa tersebut. Pelanggan yang benar-benar puas akan mengeluarkan lebih banyak uangnya untuk membeli produk atau jasa yang dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas. Selain menambah pendapatan, pelanggan yang puas akan membuat citra produk atau jasa menjadi lebih terkenal di masyarakat. Mereka tidak akan menceritakan pengalaman mereka menggunakan produk atau layanan kepada orang lain tanpa disuruh. Sebaliknya, jika mereka tidak puas, maka akan memperburuk citra produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menjadi indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, memilih kualitas produk dan jasa. Pemilik usaha tidak hanya sekedar membuat bisnis atau badan usaha, namun juga harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, agar konsumen menjadi pelanggan tetap pada produk atau jasa tersebut. Yang kedua, kualitas customer service.
kualitas pelayanan kebutuhan konsumen juga menjadi nilai ukur kepuasan pada konsumen. Konsumen maupun pelanggan akan senang apabila mendapatkan kualitas pelayanan yang responsif akan kebutuhan konsumen yang ramah. Yang ketiga, ada harga. Harga produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen juga senang dengan harga barang atau jasa yang relatif sangat murah. Yang terakhir, keempat, aksesibilitas yang murah. Konsumen mudah mendapatkan jasa atau produk tanpa biaya tambahan dan usaha tambahan, sehingga praktis dan mudah untuk didapat. Dengan demikian, bisa meningkatkan derajat kebutuhan para pelanggan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kereta api. Kereta api merupakan bentuk transportasi darat yang terdiri dari serangkaian gerbong yang ditarik sepanjang jalur perlintasan kereta api atau rel untuk mengangkut penumpang atau kargo. PT Kereta Api atau Persero merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi. Adapun layanan pada PT Kereta Api Indonesia meliputi pengangkutan penumpang atau barang. Untuk kereta api itu sendiri diperkenalkan di Indonesia yaitu pada zaman penjajahan Belanda pada tanggal 17 Juni tahun 1864 dengan membuat lintas Semarang atau Kamijen. Pada saat ini perusahaan kereta api atau Persero sudah mulai berkembang dari tahun ke tahun dengan membentuk anak perusahaan, salah satunya adalah PT KAI Komuter Jabodetabek yang berfungsi sebagai penyelenggara jasa angkutan kereta api di daerah Jabodetabek. Hal-hal penting yang menentukan kepuasan pelanggan di PT KAI. Yang pertama, ketepatan jadwal keberangkatan dan perjalanan kereta api. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan informasi yang jelas. Yang ketiga, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, kecepatan respon kondisi darurat di dalam kereta maupun di stasiun. Yang kelima, kecepatan dalam merespon keluhan dan permasalahan pelanggan. Yang keenam, kemampuan petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketujuh, keamanan dan kenyamanan pada saat serta berada di stasiun. Yang kedelapan, kenyamanan pada saat naik turun kereta. Yang kesembilan, kebersihan di stasiun. Yang kesepuluh, kebersihan di dalam kereta. Dan yang terakhir, kebersihan toilet di stasiun. Saya akan memberikan informasi tentang strategi kepuasan pelanggan yang ada pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia menggunakan 3 strategi. Yang pertama, financial benefit, yang kedua, social benefit, dan yang ketiga, structural ties. Yang pertama, financial benefit. Financial benefit adalah pendekatan dengan membangun nilai bagi pelanggan, terutama mengandalkan manfaat keuangan dan penghematan biaya dengan cara pemberian diskon khusus dan juga promo. Financial benefit pada perusahaan PT KAI merupakan proses disiplin, sebuah proses pengelolaan keuangan dengan cara perusahaan memberikan promo atau diskon pada saat ada one-time offer, mengadakan sebuah giveaway, membagikan tiket secara gratis dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, program loyalitas, perusahaan juga memberikan reward, program loyalitas premium member, dan rail point pada aplikasi KAI Akses. Pada penggunaan KAI Akses merupakan sebuah manfaat secara finansial dari perusahaan kepada para pelanggannya. Yang kedua yaitu social benefit. Social benefit adalah pendekatan dalam memanfaatkan manfaat sosial dan berusaha meningkatkan ikatan sosial dengan cara meneliti kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan pelayanan lebih pribadi. Perusahaan PT Kereta Api Indonesia memberikan social benefit seperti mengadakan campaign, memberikan 10.000 tiket gratis kepada para guru dan nakes guna menyambut Hari Pahlawan, memberikan tiket gratis secara acak, memberikan promo. Pada saat Hari Kartini, para petugas menggunakan pakaian tradisional seperti kebaya dan membagikan bunga kepada penumpang kereta api, serta melakukan CSR untuk meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap sisi kemanusiaan dan sisi sosial PT KAI, dan cara memberikan bantuan kepada korban banjir. Strategi kepuasan pelanggan yang ketiga yaitu structural ties. Adalah membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dengan cara memberikan penghargaan dan pengertian kepada pelanggan. Perusahaan akan selalu membantu pelanggan untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan. Structural ties yang dilakukan oleh PT KAI yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk para customer seperti memberikan produk baru seperti kereta api sleeper dan kereta api luxury yang bertujuan untuk memanjakan pelanggan dengan memberikan sebuah fasilitas terbaik. Tidak hanya dari segi fasilitas barang-barang yang disediakan, pihak perusahaan juga memperhatikan pelayanan atau jasa yang diberikan untuk para pelanggannya, yaitu dengan memberikan rasa nyaman serta kemudahan bagi para pelanggannya. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, implementasi kepuasan pelanggan pada PT KAI. Yang pertama adalah people. People di sini merupakan sebuah sikap atau kemampuan para karyawannya untuk membangun dan mengelola sebuah relasi. Contohnya dengan adanya sahabat KAI Gathering yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar pihak perusahaan dengan pelanggan serta meningkatkan loyalitas pengguna dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang kedua ada proses. Nah, proses ini merupakan suatu kegiatan yang ada pada suatu perusahaan yang sudah diatur oleh sistem dan suatu prosedur cara dalam menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Nah, maka dari itu, PT KAI terus melakukan perbaikan dan berinovasi melalui review dari para pelanggannya. Karena saran dan review dari para pengguna itu sangat memberikan manfaat bagi suatu perusahaan dalam melakukan sebuah perubahan dan berinovasi. Lalu yang ketiga ada teknologi. Nah, teknologi di sini yaitu merupakan suatu fasilitator dalam implementasi strategi kepuasan pelanggan. Nah, pada PT KAI ini yaitu dengan cara memperbanyak fitur-fitur pada aplikasi KAI Access dengan tujuan untuk mempertahankan para pelanggannya dan membantu para pengguna aplikasi KAI Access. Salah satunya dengan menambahkan pelayanan Genos dan menambahkan fitur metode pembayaran melalui KAI Access sebagai bentuk dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelayanan terhadap pelanggan pada PT KAI. Perluasan channel pembelian tiket kereta api. Perluasan ini dapat melakukan pembelian tiket secara bebas, tidak perlu jauh-jauh ke stasiun untuk pemesanan tiket di mana saja dan kapanpun. Pelanggan dapat memesan di situs resmi PT KAI. B. Penyediaan fasilitas cetak tiket mandiri (CTM). Calon penumpang yang telah melakukan transaksi pembelian tiket melalui channel dapat menemukannya dengan tiket secara mandiri melalui sistem CTM. Selanjutnya ada display informasi sisa tiket duduk dan keberangkatan sampai kedatangan kereta api. Pelanggan KAI tidak perlu khawatir untuk mengetahui informasi sisa tempat duduk karena bisa dilihat pada aplikasi atau online, dan mengenai jadwal keberangkatan sampai kedatangan kereta api sehingga pelanggan tidak tertinggal kereta api. Selanjutnya D. Mesin antrian kinetik. Sebuah sistem antrian atau sebuah platform manajemen perjalanan pelanggan yang dapat membantu pelanggan untuk dapat pemesanan janji sampai temu secara online dan fasilitas tiket seluler. Selanjutnya, charger gratis di stasiun dan di atas kereta api. Pelanggan tidak perlu khawatir pada saat smartphone mengalami kehabisan baterai karena di stasiun maupun di kereta api terdapat stok kontak untuk mencharger handphone. Customer service on station. Customer service ini akan menemani perjalanan dari stasiun menuju tempat pemberhentian pelanggan dan dapat menerima kritik, saran, komplain guna memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan prima. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan 5 dimensi kualitas pelayanan yang diberikan PT KAI Indonesia. Baik, yang pertama ada bukti langsung atau tangible, dapat diartikan juga sebagai segala bentuk kenyataan yang ada, baik secara fisik
meliputi fasilitas fisik dan perlengkapan pegawai dan juga sarana untuk mengkomunikasi yang ada. Baik, yang kedua adalah keandalan atau reliability. Pada pelayanan di PT KAI, dimensi keandalan terkait akan kecepatan dalam memberi pelayanan dan ketepatan sehingga pelanggan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan. Baik, yang ketiga daya tangkap atau responsif. Dalam dimensi ini pada peran penyedia layanan jasa dalam menghadapi pelanggan dengan perhatian dan selalu tanggap akan permintaan pelanggan. Baik, yang keempat, jaminan atau asuransi. Diartikan kompensasi dimiliki mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan-raguan. Dan yang kelima terakhir yaitu empati, meliputi kemudahan mendapatkan informasi pada stasiun serta upaya petugas stasiun dalam memahami kebutuhan pelanggannya serta terkait kemudahan mendapatkan informasi dalam mesin CTM.